keempat ini kita coba yang ini. Alhamdulillah kalau kita lihat yang keempat ini sosok penunggunya sosok seorang perempuan berambut panjang, tetapi rambutnya terurai, tapi cara berpakaian dia seperti adat orang Bali, ya, seperti pakaian adat orang Bali. Kayaknya dia ini sosok dari postur badannya, kayaknya sosok seorang putri atau seorang bangsawan. Tetapi kalau lihat dari segi pakaiannya, pakaian dia sejenis pakaian adat Bali. Karena di sini saya lihat ada kembang sejenis kembang kemboja, ya. Nah itu. Ini sama juga ini untuk di bidang pengasihan atau untuk di bidang pemikat. Ini kalau dulu saya lihat ini kepunyaan dulu perempuan yang punya, ya. Alhamdulillah sudah kita ungkap isinya. Yang keberapa ini? Yang keempat, ya. Pospor. Mana ada pospor bukan? Nah. Iya bisa jadi. Alhamdulillah yang saya lihat ini ada sosok makhluk penunggu. Tapi saya lihat di sini sosok makhluk penunggunya juga bukan sejenis makhluk manusia, tetapi makhluk hewan. Saya lihat di sini ada sepasang lagi melingkar, kayaknya mengelilingi sejenis ada yang dijaganya. Dan saya lihat ini sosok sejenis hewan tersebut, sejenis hewan lipan atau kelabang yang di dalam sini, ya. Dan saya lihat ini juga dia menjaga ini kekuatan dari unsur dari mustika tersebut. Ternyata yang saya lihat di dalam sosok batu tersebut ini ialah sosok makhluk hewan yang merupai wujud sebagai sosok seorang lipan atau sosok kelabang sepasang yang saya lihat, ya. Alhamdulillah Kang Suwan, ternyata ini sosok mustika lipannya. Karena yang saya lihat di dalam penunggunya ini ada sosok makhluk hewan sejenis lipan sepasang. Dia menjagai ada sejenis kekuatan di dalam batu tersebut. Ya Kang Suwan? Iya. Ya. Dan yang kedua kita mendapatkan sepasang. Nah ini saya nggak tahu ini batu apa ini. Coba kita cek dulu ya. Ini yang saya lihat ada dua penunggunya. Satu yang ini saya lihat ada sosok makhluk hitam tinggi berbulu, matanya merah, bertaring dan bertanduk dua. Ialah kalau menurut orang bilang tuh sejenis makhluk gundurwo. Dan yang satu ini saya lihat sosok sejenis macan hitam atau kumbang, ya. Dua-duanya ini untuk kekebalan atau untuk penjaga badan. Terus katanya sosok makhluk tersebut inilah yang dinamakan batu badar besi. Untuk membuktikan ini batu badar besi atau enggak, coba kita lengketkan dengan besi berani. Jikalau lengket dengan besi berani berarti ini batu badar besi. Tapi jikalau tidak lengket dari besi berani berarti ini bukan batu badar besi. Berarti batu cincin namanya, ya. Coba kita buktikan, coba Kang. Kita coba tes yang ini dulu ya. Ini nggak lengket. Ini kayaknya besi berani di sini, ya. Ini nggak lengket. Ini juga batu, juga nggak lengket. Ini juga batu nggak lengket ya. Dekatkan kamera. Nah ini juga batu juga, kekuatannya beda. Waduh, turunkan kamera sedikit. Juga nggak lengket. Aduh. Ya ini juga nggak lengket. Sedikit Ya. turun lagi. Ya. Nah coba kita yang tes yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lengket Kang. Ternyata besi badar besi. Ya. Lengket dianya. Nih. Anggaran plek langsung lengket.
Ternyata ini batu bara besi. Terangkan lagi coba lampunya. Terangkan lagi. Iya, ya, jelas. Lagi. Nah, ternyata ini lengket. Ternyata permisa. Yang ini nggak lengket. Ya. Ini nggak lengket. Yang ini lengket. Kalau nggak lengket itu badar kayu. Nah, ini coba kita satunya lagi. Ya. Kiri kamera, waduh. Alhamdulillah. Ternyata memang benar ini batu badar besi. Kang Suan, udah lihat? Lihat Kang. Ya. Kameranya ngikutin tangannya Kang Cece itu. Alhamdulillah permisa, kita sudah mewujudkan yaitu Allahu Akbar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 benda pusaka, yaitu sangat unik sekali batu-batunya. Ya mungkin sudah bagian atau rezekinya Kang Suan ya, Kang Suan ya. Alhamdulillah. Ini barangnya yang sudah kita wujudkan. Alhamdulillah permisa, barang ini yang kita wujudkan semata-mata hanya sekedar untuk mengungkap sejarah dan membuktikan kebesaran Allah, bahwa di dalam benda-benda pusaka ini ada unsur kekuatan. Kekuatannya itu bukannya datang dari Allah, bukan juga dari sosok bendahnya, tetapi dari ada sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Allah menciptakan seluruh makhluk yang bernyawa, baik sosok makhluk jin, manusia, jin, setan, termasuk hewan yang mengandung unsur nyawa. Semata-mata Allah menciptakan hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Allah memberikan manusia itu kelebihan untuk kembali kepada diri kita sendiri. Dan saya mengungkap benda-benda pusaka tersebut ini semata-mata agar supaya masyarakat mengetahui bahwa nilai-nilai benda-benda pusaka tersebut ini ada unsur kekuatannya. Kekuatannya itu semuanya datang dari makhluk jin, bukan dari leluhur, bukan juga dari tokoh agama, bukan juga dari tokoh agama atau para ulama, tetapi ini sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Dan benda pusaka tersebut itu mengandung unsur kekuatannya dari sosok makhluk jin. Dan saya jelaskan juga, sosok makhluk jin itu tidak semuanya jahat. Ada juga yang baik, ada juga yang jahat. Kembali kepada diri kita sebagai manusia. Manusia juga sama seperti makhluk jin. Ada juga yang baik, ada juga yang jahat. Kalau semuanya baik manusia itu, berarti setan akan pensiun, tidak akan lagi menggoda kita sebagai manusia. Ya, itu aja yang kita jelaskan. Jadi tinggal tergantung kita sebagai manusia. Jikalau kita sebagai manusia beriman kepada Allah, ingat arti beriman kepada Allah itu apa yang diajarkan Allah kita jalankan perintahnya. Apa yang dilarangkan oleh Allah dan Al-Quran kita harus melarang apa yang diajarkannya. Jangan apa yang kita ajarkan oleh agama kita menolak, apa yang ditolak kita ambil. Nah, itu sama aja seperti mana kita bersekutu kepada Allah, dan seperti mana juga kita menjadi pengikut setan. Jadi kita konten di channel YouTube Dunia Gokong ini semata-mata untuk mengungkap sejarah bagi orang-orang yang belum bisa memahami setiap benda-benda pusaka tersebut ada unsur kekuatannya. Maka dari situ Dunia Gokong menjelaskan bahwa benda-benda pusaka tersebut ini banyak orang yang nggak tahu bahwa benda-benda pusaka ini hasil dari keturunan atau leluhur atau tokoh agama atau para ulama. Tidak dibenarkan itu, karena Al-Quran sudah dijelaskan. Jikalau manusia itu akan mati, dia akan kembali alam kubur. Alam kubur itu ruhnya yang tidak akan pernah hancur, menunggu padang mahsyar itu terbuka. Tetapi jasad akan kembali kepada tanah, ialah hancur. Ya, begitu juga jin, begitu juga makhluk-makhluk yang lain, termasuk juga setan. Semua yang mengandung unsur nyawa tetap akan kembali kepada Allah. Maka dari situ kita sebagai manusia, setiap manusia dan makhluk ciptaan Allah yang mengandung unsur nyawa, itu pasti akan terjadi kematian. Jadi maka dari situ sebelum datang kematian, persiapkan diri kita dulu kematian itu sebelum kita datang. Arti mempersiapkan, mencarilah amal kebaikan, mencarilah amal dan perbuatan, menolonglah sesama sebagai manusia, saling membantu dan saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan jalan kita berbuat baik, Allah akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita akan lanjut lagi untuk konten yang kedua, yaitu di konten YouTube-nya saudara channel Ibu Karisma untuk pengujudan pengambilan tasbih, yaitu yang akan kita berikan sebagai cenderamata kepada saudara kita yang bernama siapa namanya, Kang? Rizal. Kang Izal.
Nanti Kang Izal pengujutan tasbih yang akan diberikan cenderamata untuk Kang Rizal, saya akan tugaskan kepada Ibu Risma dan di channel Ibu Risma nanti akan yang akan mengujudkannya. Ya Kang ya? Itu. Nanti Kang Izal akan pindah ke channelnya ke HP video callnya yang satu lagi. Kang Suwan nanti pindah ke grupnya Kang Nanang ya. Siap. Oke, pemirsa, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di dalam bulan suci Ramadan ini, jikalau channel YouTube Dunia Gokong banyak berbuat kesalahan dan kehilafan, sudilah untuk memaafkan saya dan sudilah untuk saling memaafkan. Karena saya sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmat dan hidayah kita, dan Allah membukakan pintu maaf dan pintu pengampunan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi